Channel ini aja untuk teman-teman atau dapat ntar yang kena tipu saudara, saya nggak ngambil untung apa-apa ya, cuman kalau itu dapat di posisi teman-teman atau temennya teman kayak gitu kan, terus saudara gimana rasanya, pasti ngikut repot kan. Jadi mohon share video ini biar lebih banyak orang yang tahu dan nggak mudah ketipu lah, dan nggak mudah ketipu kayak gitu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kali ini kita bikin part 2 nya tentang maraknya penipuan online jual beli kayak gitu ya. Jadi ini saya tambahin lagi tipsnya, soalnya kemarin tuh saya lihat di postingan ada orang yang kena tipu. Saya udah minta izin dulu ya sama orangnya. Dia di satu alamat di daerah Padang. Dia itu kena tipunya kayak gini. Jadi dia beli anjing itu, yang saya bingung tuh justru penjualnya itu yang minta foto KTP si sama pembeli. Bukan si pembeli meminta foto KTP penjual. Nah, jadi terbalik nih. Jadi ceritanya kayak gini. Dia kan posting di salah satu grup, mungkin teman-teman lihat ya, kemarin cukup viral juga. Itu sampai komenannya tuh sampai berapa ratus kayak gitu ya. Nggak tahu, saya cari lagi itu nggak sempat saya screenshot. Itu udah nggak ada, mungkin udah dihapus sama orangnya. Soalnya dia juga simpen lagi KTP-nya dia tanpa disensor. Nah, mungkin untuk segelintir orang itu bisa bisa dimanfaatin untuk nipu lagi. Nah, untuk teman-teman saya ngasih saran dulu ya. Jadi kalau foto KTP itu saya saranin itu privat banget ya, itu pribadi. Jangan sampai teman-teman itu mempublikasiinnya itu sampai di media sosial kayak gitu. Jadi saya kali ini mau menambahkan tipsnya jual beli itu di luar pulau ya, utamanya untuk teman-teman yang di Sumbar, di Padang kayak gitu ya, di Sumatera. Kalau mau beli anjing, saya udah nekenin dari sini, jangan terburu-buru beli anjing harga murah. Karena mungkin gini aja lah, untuk untuk sedikit tipsnya, contohnya ya. Jadi harga itu menentukan kualitas. Meskipun kalau di sana kita ambil harga itu menentukan kualitas, teman-teman bisa lihat ya kualitas anjing itu seperti apa. Teman-teman bisa bandingin dengan harganya. Share dulu sama teman-teman, jangan takut keduluan. Teman-teman harus punya prinsip kayak gini, kalau rezeki kita itu bakal kebeli sama kita. Kalau bukan rezeki, teman-teman jangan maksain ya. Ntar akhir-akhirnya bisa juga untuk segelintir orang jadi bahan penipuan kayak gitu. Atau jadi kecewa lah. Nah, jadi untuk teman-teman, maaf banget nih, saya kasih lagi cuplikan seperti kayak gini. Jadi saya share ke semua grup, tetap aja masih ada dengan iming-iming harga anjing itu murah. Jadi teman-teman tergiur banget ya. Jadi untuk terburu-buru untuk mentransfernya, dan akhirnya terulang lagi penipuan kayak gitu. Seminggu ini kalau saya gak lihat, saya emang jarang ya seminggu sekarang buka Facebook. Cuman pas lagi santai kayak gitu, saya lihat di Facebook itu dalam seminggu itu ada 3 orang yang kena tipu. Saya tekenin untuk beberapa kali, saya tekenin hati-hati dengan harga yang dengan kualitas anjing itu yang lumayan bagus. Teman-teman harus di sana harus berhati-hati. Nggak menutup kemungkinan juga anjing itu bagus dengan harga yang murah, cuman harus lebih teliti kayak gitu ya untuk teman-teman. Jadi ada tambahan nggak? Buat lo kan juga penjual gitu kan, mungkin bisa nambahin lah sedikit dari itu sebelum saya ngasih tipsnya lagi. Mana tahu ada tambahan kan dari teman ini sama juga penjual. Ntar saya kasih linknya. Kalau orang-orang yang masuk ke sini, masuk ke channel saya, insya Allah saya juga bisa ikut ikut bertanggung jawab lah kalau masalah dia kalau nipu kayak gitu kan. Betul. Cuman kalau dari masalah ukuran itu punya punya karakter atau prinsip masing-masing. Dalam ukuran anjing itu nggak bisa menentukan sama satu orang
dengan orang lain ya. Iya. Jadi lanjut aja lah dulu ya. Nah, untuk gua pribadi sih ya guys, nah bukan Bang Sani doang yang mungkin seminggu ke belakang lah ibaratnya lihat postingan penipuan. Nah, gua juga belum lama ini ada 3 hari ke belakang itu ada 2 orang yang kena tipu. Gua cuma ya gitu lagi santai iseng lihat-lihat postingan. Nah, ada tuh 2 orang kena tipu. Nah, mungkin untuk tips dari gua sih kalau bisa misalkan ini ya, misalkan misalkan gua nih ya yang jual anjing ke Bang Sandi. Nah, jadi kalau bisa itu jangan apa ya, ibaratnya jangan COD pinggir jalan atau apalah kalau menurut gua gitu. Kalau bisa lu langsung aja datangin ke rumahnya, biar nanti kalau ada apa-apa sama anjingnya lu udah tau lah ibaratnya tempat tinggalnya di mana, rumahnya di mana lah. Nah, kalau itu kan gue tambahin ya sedikit. Jadi kalau itu posisinya kita dekat, cuma Iya. kan maraknya penipuan itu posisinya Ya, kita jauh. Nah, kalau untuk jauh ya nggak beda jauh lah. Untuk apa ya? Untuk kalian jangan sembarangan ngasih foto KTP kayak yang Bang Sandi bilang. Jadi itu bisa disalahgunakan oleh seseorang sih guys sebenarnya. Contohnya gua juga dulu pernah ketipu lah ibaratnya. Dikarenakan ya itu gua ngasih foto KTP. Nah, gua pribadi ya lumayan gede lah ketipunya gitu. Beli anjing. Bukan. Kayak cuy, gue tambahin ya lebih kerasnya kayak gini lah. Kemarin waktu postingan pertama ada yang nipu itu, sorry ya, itu teman gue banget, itu Bang Ade Dragon. Saya tahu itu emang dia gak posting si anjingnya itu, atau pokoknya postingan itu dia tertipu sama pihak juga travel, katanya pihak travel itu kerjasama lah, intinya kayak gitu. Saya tahu banget orang-orang yang paling apa ya, yang paling keras untuk jual beli itu salah satunya Bang Ade Dragon, Bang Anto Puso, terus yang lainnya banyak banget gitu kan. Cuman ini tersangkutnya sama Bang Ade Dragon, gue tambahin Bang Ade itu setiap travel lah, nggak khusus untuk Bang Ade, setiap travel itu pasti mempunyai Facebook resmi pribadi. Teman-teman untuk melihat Facebook resmi pribadi itu lihat dari pertemanannya, dari statusnya kayak gitu. Jadi teman-teman gak mudah untuk tertipu ya, jadi harus teliti banget. Intinya kayak gini untuk teman-teman ya, jadi jangan terburu-buru lah, itu banget yang paling pentingnya. Yang saya lihat itu dalam setiap postingan yang kena tipu itu, jadi teman-teman itu keburu apa ya, kebelet banget lah pengen beli anjing itu, takut keduluan sama orang, mungkin kayak gitu ya. Cuman itu yang dimanfaatin sama orang-orang yang segelintir lah, mungkin oknum-oknum seller Jawa Barat yang dipakainya itu kayak gitu. Saya tahu untuk berapa orang yang dulu kayak gitu, cuman sekarang kayaknya udah nggak lagi bermain kayak gitu ya. Dia kayaknya udah apa, resmi. Jadi untuk tambahan teman-teman, ini tipsnya ya. Jadi teman-teman bisa mengecek dari pihak travel. Saya beberapa kali membicarakan pihak travel itu harus terlibat dalam transaksi itu jika teman-teman mau membeli sama orang yang baru, kecuali orang yang teman-teman apa namanya, orang-orang teman yang udah kenal kayak gitu. Jadi teman-teman bisa langsung lah transaksi dari sana. Mungkin kan kalau udah pernah, gak mungkin lah itu untuk menipu. Kalau ukuran, saya tekanin, ukuran Jawa Barat sama Sumbar itu beda, nggak jadi patokan. Kalau teman-teman mau itu pakai apa, kenapa itu tadi, meteran, pakai meteran itu lebih bagus. Jadi teman-teman bisa ngukur panjangnya itu, tingginya itu berapa ya. Soalnya kalau ada yang setiap orang posting ukurannya selutut, teman-teman bisa ngebandingin nggak, lutut orang itu nggak pernah bisa sama, setiap orang itu lututnya berbeda-beda. Nah, jadi nggak bisa jadi patokan anjing itu di ukuran atau di lutut ya kayak gitu. Jadi teman-teman biar repot lah sedikit, asal ada kepuasan kayak gitu kan, beli di meter dulu kayak gitu. Lebih terperinci lah ibaratnya, lebih detail.
Kan kalau misalkan gini guys, lutut gua ini sama Bang Sani kan pasti beda lah, nggak sama tingginya gitu. Apalagi bisa ngebayangin, saya bilang ukuran seluruh ukuran 7. Kalau teman-teman nanyain sama orang yang yang lututnya lebih kecil, itu teman-teman gak bisa jadi patokan kayak gitu kan. Nah, jadi untuk teman-teman tips yang pertama, pihak travel kalau teman-teman seorang baru itu harus terlibat. Nah, kedua saya tekanin lagi, jangan sampai terburu-buru terbelat kayak gitu ya. Ibaratkan ada anjing bagus nih, cuman harganya murah, teman-teman teriming-iming sama harga. Teman-teman buru-buru pengen mentransfernya gitu kan biar jadi milik teman-teman, itu nggak jadi patokan untuk teman-teman ya. Jadi harus ditekan banget. Yang ketiga, sabar. Nah, mungkin saya pernah dengar, maaf banget ya kalau omongan saya salah, cuman pernah dengar asal saba dape nantaba. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesiain itu untuk orang Sumbar ya. Jadi kalau untuk untuk bahasa Indonesianya, asal sabar dapat yang tebal kayak gitu kalau ibaratnya. Kalau bahasa Sundanya apa, Bang? Kalau kata orang Jawa. Kalau bahasa Sundanya, asal sabar menang anu kandel. Nah, jadi itu mah jangan diambil itu ya, karena setiap daerah itu mempunyai bahasa yang beda kayak gitu. Jadi itu jorok ya kalau untuk bahasa Sunda. Cuman kalau untuk bahasa Sumbar mungkin itu untuk jadi kiasan atau banyaknya pantun sih kalau orang Sumbar saya lihat kayak gitu. Nah, jadi untuk yang keempat, teman-teman bisa video call. Teman-teman langsung aja video call. Kalau orang itu bilang orang itu bilang misalkan anjingnya nggak di tempat dia, minta aja nomor yang orang yang punyanya dengan harga yang sama. Ibaratkan dari seller itu misalkan harganya sekian kayak gitu kan. Tetap teman-teman kalau udah video call sama orang yang punyanya, jangan nawar, karena itu kita menghargai lah. Gak mungkin kita sampai ketemu sama anjing itu tanpa seller itu. Nah, dari sana itu untuk poinnya ya, untuk sellernya. Jadi kita ngambil hati sellernya kayak gitu. Kita video call. Nah, teman-teman bisa mengeceknya. Repot sedikit lah pakai meteran kayak gitu, terus kayak gimana kayak gitu kan. Yang penting poin paling beratnya itu teman-teman sabar dan jangan terburu-buru. Nah, jadi untuk sekarang saya mohon sama teman-teman ya, bantu share ini, nggak untuk channel ini aja, untuk teman-teman atau dapat ntar yang kena tipu saudara. Saya nggak ngambil untung apa-apa ya, cuman kalau itu dapat di posisi teman-teman atau temennya teman kayak gitu kan, terus saudara gimana rasanya, pasti ngikut repot kan. Jadi mohon share video ini biar lebih banyak orang yang tahu dan nggak mudah ketipu lah. Dan nggak mudah ketipu kayak gitu ya. Jadi channel ini tuh nggak untuk perjualbelian nggak jual beli ya intinya. Jadi untuk membagi atau sharing lah, untuk jual beli teman-teman saya selalu mencantumin nomor saya, terbuka banget untuk hal apapun lah ibaratnya. Ya intinya untuk anjing doang ya, untuk peternakan kayak gitu. Saya insya Allah, cuman saya nggak bilang saya pinter, nggak saya bilang saya senior. Kita sama-sama belajar dari hal ini. Cuman saya greget banget setiap kemarin aja saya bikin video upload jam 8 malam, jam 10 itu malahan video dari YouTube yang diambil sama penipu. Gue udah hapus videonya nih. Karena saya tahu kayak gitu kan, dia pasang profil. Cuman saya ragunya kayak gini, saya nggak memposting dia, cuman saya ngejar setiap dia posting di setiap grup, saya pasti komen. Teman-teman mungkin juga pernah lihat kayak gitu kan, yang Facebook put itu Facebook saya kejar dia posting, saya kejar dia posting, saya kejar. Dengan saya marahnya, dia ngambil video saya yang udah 7 bulan ke belakang, terus dia posting dengan status dia katanya karena suaminya mau berangkat kerja, anjingnya mau dilelang. Itu video yang waktu gerebek kandang yang waktu
lelang anak anjing itu ya, yang ada 13 ekor itu yang dia pakai. Itu justru saya lihat, pas saya lihat banget itu saya tahu gitu kan, saya yang bikin videonya, istri saya yang di depannya kayak gitu. Jadi dia sampai sekarang nggak tahu memblokir Facebook saya, nggak tahu apa ya, mensenyapkan kalau kalau nggak salah. Jadi Mensenyapkan. setiap dia bikin Postingan. saya nggak pernah bisa lihat ya. Hati-hati banget, dia Facebooknya itu Saputri Indah itu tuh. Saya bilang itu Saputri Indah, cuman nggak saya kasih foto profilnya ya, karena saya tahu setiap penipu itu nggak mungkin dia pasang foto pribadi dia. Nah kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman itu poin juga, lihat dulu, cek foto profilnya, pertemanannya kayak gitu ya. Jadi untuk video kali ini kita cukup sampai di sini ya. Yuk, thank you. Jangan lupa share, comment, and like. Subrek na kuhan eh. Jangan lupa subre.